Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, abasa, bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berbicara asik dengan Abu Jahal. Rasul berpikir ini Abu Jahal ini kan jenderal, katakanlah begitu ya. Kalau Abu Jahal masuk Islam, di belakangnya buntutnya banyak, bawa gerbong. Pembesar Quraisy saat itu Abu Jahal. Lagi asik-asik ngobrol dengan Abu Jahal, tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum. Tergesa-gesa dengan dengan keterbatasannya. Lalu tiba-tiba lagi enak-enak ngobrol dengan Abu Jahal, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum bertanya tentang agama. Kalau bagi kita nih, standar akhlak kita, lagi ngomong sama orang, lalu ada orang tiba-tiba datang, yang kita layanin yang mana? Yang baru datang apa yang tadi? Ya? Dihormatin ya? Dihormatin. Atau sebentar ya Mas ya, saya bicara dulu, biar saya selesaikan dulu dengan yang ini. Nanti kamu tunggu dulu sebentar, kan gitu ya? Boleh ya Bu ya? Ya, itu standar kita. Yang dilakukan oleh Rasul, kalau yang melakukan kita itu nggak salah. Tetapi Rasul ini standar akhlaknya akhlak yang tertinggi. Maka ketika Rasul nggak marahin itu, mungkin kalau standar orang-orang sekarang, weh, tak dulu ngapa? Ini lagi enak-enak ngomong, lu main ganggu aja lo, main motong aja lo, begitu kan? Rasul nggak begitu. Cuman ditanya bermuka masam dan berpaling. Tapi karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu aja dianggap salah oleh Allah. Tuh, tinggi ya. Standarnya tinggi. Bagi kita begitu nggak salah. Nah, anja'ahul a'ma, saat datang padanya seorang tunanetra. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tahukah kamu, bisa jadi yang tunanetra ini malah yang mengambil pelajaran, ingin membersihkan diri. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia yang ingin mengambil pelajaran yang kamu sampaikan bisa jadi malah bermanfaat ke dia. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa cukup, udah mewah dia, fa anta lahu tasadda, kamu malah melayani dia. Wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal kamu juga nggak disalahin kok kalau dia nggak membersihkan diri. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu sambil sa'i, yas'a, sambil tergopoh-gopoh, yaitu orang tunanetra tadi. Wa huwa yakhsha, dia malah takut kepada Allah. Fa anta anhu talaha, kamu malah mengabaikan. Kalla, jangan seperti itu. Innaha tadhkirah, ini adalah pelajaran. Buat siapa? Bukan buat beliau. Ini contoh buat beliau, tapi pelajaran buat kita, pelajaran buat semua. Nanti kalian jangan lupa sama tunanetra, jangan abaikan. Jangan bentak, jangan hardik, menoleh aja, melengos aja jangan. Oh, kenapa demikian? Karena kita lihat ya, ada beberapa hal. Pertama, orang-orang disabilitas ya. Disabilitas itu ada 4. Pertama, disabilitas fisik, mungkin teramputasi, mungkin memang fisiknya nggak ada dari bayi. Lalu yang kedua, disabilitas sensorik, mata, pendengaran, ya, disabilitas sensorik. Yang ketiga, disabilitas mental, autis dan lain sebagainya. Yang kedua, disabilitas intelektual, IQ-nya terlalu bawah. Nah, jadi ada 4 jenis disabilitas. Yang paling banyak ini ya disabilitas sensorik. Dan disabilitas sensorik paling banyak disabilitas netra. Itu. Saya pembina di sebuah yayasan namanya Fortuvis, Forum Tunanetra Fisabilillah. Itu membernya kurang lebih 200 orang tunanetra. Nah, jadi begitu ya. Saya maka bicara yang paling banyak aja deh. Nah, profesi tunanetra itu terbatas. Kalau orang tunanetra biasanya profesinya apa Bapak Ibu? Tukang pijat, terus apa lagi? Tukang urut, tukang pijat ya. Kalau nggak tukang urut, tukang pijat. 99% mereka nggak punya rumah.
Itu kontraktor semua tuh. Nah, mereka itu kadang-kadang nih dari tahun 2019 itu ketika banjir lalu disambung dengan Covid sampai sekarang itu pasien pijetnya nggak ada. Ya Allah, punya keluarga pasien nggak ada, makannya gimana itu kira-kira? Maka mereka keluar jualan kerupuk. Jualan kerupuk, habis yang diangkat-angkat yang enteng kan kerupuk. Kalau jualan meja berat. Jualan kerupuk dengan keterbatasan penglihatan. Ada yang keserempet mobil, ada yang udah dapat uang ternyata dirampok, ada yang kejebur got. Ya Allah, mereka harus menghidupi keluarganya. Nah, ini profesi mereka terbatas, jahit nggak bisa, ojek online nggak bisa. Jadi memang mereka sangat terbatas ini. Kenapa kita tidak boleh melengos kepada tunanetra? Artinya apa? Kita harus perhatian kepada beliau-beliau. Nah, kedua, luput dari perhatian. Orang kalau punya banyak rezeki, kira-kira rezekinya buat apa biasanya nih, standarnya buat apa kira-kira? Yatim, betul. Apalagi? Rumah tahfidz, ya. Iya. Kepikir nggak tunanetra? Nggak kepikir. Nah itu ya, semua udah buat yatim, tunanetra luput dari perhatian. Padahal mereka adalah duafa plus. Kalau duafa masih bisa ngapa-ngapain, nyangkul, masih bisa dapat duit, nyuci piring dapat duit, tunanetra. Ya Allah. Dan Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mereka adalah ahli surga yang ada di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Idza batalaitu abdi bifaqdi habibataihi awwadtuhumal jannah." Jika aku menguji hambaku dengan kehilangan kedua matanya, aku mengganti keduanya dengan surga. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat teman-teman dari tunanetra, mereka tuh ahli surga yang ada di bumi. Perbanyaklah punya teman dari kalangan tunanetra. Kenapa? Ntar ketika mereka masuk surga nyari, wahai malaikat, Latif udah masuk surga belum, gitu kan? Iya nih belum kelihatan, wahai malaikat, aku punya teman di dunia, dia biasa mendampingi saya, namanya Latif, ya Allah, tolong cari ya Allah. Kalau tunanetranya satu, kalau tunanetranya banyak, iya bener ya Allah, itu teman aku ya Allah. Tuh, ahli surga yang ada di dunia. Perbanyaklah orang-orang mukmin, teman-teman mukmin, karena mereka memberi syafaat. Apalagi orang-orang ahli surga. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak pas jamaah Masjid Al-Mujahidin, anggota PKK RW 05, pas di akhirat taunya ada panggilan. Kenapa kok saya dipanggil? Iya, itu ada ahli surga dari tunanetra manggil bapak, manggil ibu. Alhamdulillah. Ternyata bapak dan ibu dipanggil oleh teman-teman tunanetra, banyak yang manggil nama bapak ibu. Tuh. Ini pentingnya nih, nah pentingnya ngaji ya. Jadi kita harus perbanyak deh teman-teman dari kalangan tunanetra. Maka ya bismillah lah. Saya juga mendampingi mereka, mudah-mudahan nanti di sana berjumpa di surga ya. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat, meskipun begitu Bapak Ibu, itu teman-teman tunanetra itu enggak kehilangan semangat untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah, malu kadang-kadang kita. Saya kasih beberapa video dulu ya, sedikit nih ya. Ini mereka kalau ngaji Quran kadang-kadang 2 jam menempuh perjalanan. Ya karena mereka bisa nyendengerin, pakai aplikasi Hatam, kita ajarin aplikasi Hatam, diperdengarkan. Aplikasi Hatam masih susah, kita supply speaker Hatam, begitu kan? Nah ini lagi belajar aplikasi di Pondok Ungu, di situ ada kurang lebih 250 tunanetra di situ, kumpul di situ. Sangat sekali memohon bantuan dari para muhsinin. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Datangnya rombongan. Nah ini biar gampang. Gonta-ganti angkot, ya Allah, itu semangatnya luar biasa ya. Nah, lalu mereka semangatnya luar biasa, kami malu. Maka udahlah kalian menghafal Quran, biar kami yang supply alat bantunya. Kita berikan kurang lebih 100 tunanetra ini speaker Hatam.
yang mengulang-ulang Al-Quran perpotongan. Lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru, terus saja diulang-ulang. Mereka hafal dengan sendirinya. Nah, jadi ini ya, kumpullah mereka ini, beliau-beliau ini, para ahli surga nih. Nah, dari mana kok saya kenal banyak teman-teman tunanetra? Ceritanya suatu saat ada rapat bisnis. Ketika rapat bisnis, lalu ini udah hampir duhur, yuk kita sholat duhur di masjid. Nah, alhamdulillah tuh, kami bersyukur rapat, giliran sholat duhur, sebelum duhur berhenti. Lalu kami ke masjid sholat jamaah. Pas di masjid kita lihat ada seorang tunanetra, rupanya dia guru ngajinya. Lagi baca Quran pakai Quran Braille. Pak, kalau ini halaman berapa? Coba dibaca, Pak. Baca. Iya, di sini ada pengajian tunanetra, ada 250 orang. Wah, alhamdulillah. Silaturahimlah kami, dan silaturahim itu nyambung sampai sekarang. Dan bukan hanya menyantuni speaker, kami juga mendidik mereka. Ini mereka kami ajarkan secara offline dan online. Jadi Zoom tiap hari Jumat jam 9. Nah, ini kita lihat bacaan mereka. Oke, sekali lagi coba satu. Ini ustadz-ustadzahnya nih, 50 orang. Kami didik, mudah-mudahan dengan itu mereka bisa mendidik yang lain. Semuanya ada 600 lah yang kami bina tunanetra. Ya rata-rata ya inilah tukang ini ya, terapis ya. Tangannya jago-jago lah, jadi saya langganan tuh dipijat mulu sama mereka. Nah, lalu kita didik juga mereka sejarah Nabi. Satu hari kita ajarkan seminar tentang sejarah Nabi, sehari bersama Nabi. Lalu sambil kita memberikan santunan kepada mereka. Kalau ngajak mereka ngaji, jangan tangan kosong tentunya ya pulangnya ya, karena mereka tentu pakai ongkos. Nah, jadi seperti itu. Alhamdulillah, kegiatan seminar sehari bersama Rasulullah SAW telah berjalan dengan sangat lancar sekali. Alhamdulillah, terima kasih atas dukungan dari para donatur. Kita semua sudah melaksanakan ini dengan kurang lebih 100 disabilitas netra, dan mereka mendapatkan pencerahan dari berbagai narasumber. Yang pertama dari Dr. Haji Ali Fikri Nur LCMA, lalu disambut dengan yang keduanya oleh Ustadz Haji Abdul Latif SMA sebagai founder dari Hatam. Berjalan dengan sangat inspiratif dan menjadi kesan yang mendalam bagi teman-teman disabilitas netra. Ditutup dengan acara santunan disabilitas netra dari para donatur. Terkumpul kurang lebih 100 paket sembako dan juga ada 55 speaker total. Santunan per orangnya Rp200.000, dan juga ada dari dompet duafa sebanyak 22 Quran Braille. Kami ucapkan terima kasih terutama untuk Laznas dan lain-lain. Jadi mereka datang setoran. Wah, kami tugaskan mereka ngapal surat Al-Mulk. Al-Mulk ya, bareng-bareng ngapal. Nah, jadi mereka kami didik di Zoom, lalu kami didik juga secara offline, lalu mau dapat santunan, setoran surat Al-Mulk begitu. Ya, kurang lebih begitulah.
Ya, jadi Qurannya bagus-bagus tuh. Alhamdulillah berjamaah ya. Nah, itu antara lain. Lalu kadang-kadang kantor kami udah seperti kantor tunanetra nih di dulu Sodakomat ya, dulu di Jalan Bintara Jaya itu rumah tahfidz hatam Sodakomat, dulu sekarang jadi Omimat Assalam. Nah itu, jadi ada majelis taklim, ingin silaturahim ke tunanetra ya monggo. Nah lalu ada ini ibu-ibu ini bilang, ponakan saya juga tunanetra Ustadz gitu, dia pinter komputer, siapa namanya, Arin. Tak lama kemudian Arinnya datang. Ternyata ponakan dia kerja di kita, dia nggak ngerti. Oh ya Allah gitu ya. Nah jadi ini presentasi nih pakai PowerPoint. Nah ini dia admin kita yang baju merah ini, Mbak Arin. Ya begitulah. Nah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Covid ini banyak kurang lebih 50 tunanetra itu dirumahkan ya. Ada yang kerja di bank dan lain sebagainya. Ya udahlah, kami Hatam ingin mengajak tapi ingin memberikan contoh dulu, ibaratnya gitu. Kata beliau-beliau, kenapa itu lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga Islam kenapa nggak ngambil kami? Apakah kami nggak bisa? Kami bisa kok, kata dia. Komputer bisa, telemarketing bisa, pinter mereka. Karena sebelum mereka jadi tunanetra, dulunya mereka kerja. Lalu lama-lama sakit, panas luar biasa, akhirnya matanya kena, begitu. Jadi sudah ada skillnya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang kita berikan adalah ikan. Kadang-kadang saya di WA, Ustadz saya mau jual gula pasir, saya ada 7 kilo, dulu pernah santunan saya kumpulin, gula itu mau saya jual. Buat apa? Saya mau buat buka puasa, puasa tarwiyah, dan buat sahur puasa Arafah, nggak ada apa-apa di rumah. Saya bilang, Pak gini deh Pak, minta nomor rekeningnya aja deh Pak. Ya udah kami transfer. Lalu gulanya gimana Ustadz? Kami kirimnya bagaimana? Udah gulanya jual ke orang lain aja deh. Ya Allah, berarti orang-orang yang begini banyak, puasa tarwiyah nggak ada buat buka puasa. Akhirnya kami, teman-teman, ini teman-teman tunanetra mau lebaran haji nggak pada punya uang, nggak pada punya makanan. Ayo kita kumpulin. Wah, alhamdulillah terkumpul, lalu dibagikan kepada kurang lebih 40 orang. Jadi kita berikan ikan, tapi kalau berikan ikan ini kapan selesainya? Mereka perlu diberikan pancing. Kalau kita berikan ikan ini sifatnya konsumtif, iya ini penting karena namanya hidup kan perlu makan. Tetapi itu juga akan segera habis. Kita mau kasih berapa? Sebulan 500.000 habis, besok 500.000 habis. Setahun kita kasih 6 juta, ya habis. Ini bisa jadikan pengabadian kemiskinan kalau kita kurang-kurang kreatif ya. Tapi ini memang penting sih yang namanya makan ya. Dan mereka jadi tidak berkembang. Kalau kita kasih kail, ini menjadi produktif. Dan tidak habis, karena bisa jadi ini akan bisa menghasilkan ya. Menghasilkan, gak habis-habis. Ini pengentasan kemiskinan dan insya Allah mereka bisa terus berkembang. Nah, daripada saya ngasih 500 per bulan, mendingan saya belikan kail buat usaha mereka. Maka kami ada program namanya Tunanetra Berdaya. Tunanetra Berdaya itu bagaimana? Mereka daripada jual kerupuk ya bagus-bagus juga sih ya. Kadang-kadang mereka punya izah tuh. Kembali 2.000, Pak udah kembalinya buat Bapak. Enggak ada kok Pak, ini 2.000-an. Teman saya sampai ternyuh, ya Allah gitu ya. Masya Allah itu banyak lah. Nah, Tunanetra Berdaya itu bagaimana? Saya juga sudah sampaikan ke beberapa orang juga. Jadi begini, bagaimana kita memberikan kail buat mereka. Ada 600. Jadi di Lebak Bulus namanya Fortuvis, di Kelapa Gading di Jalan Harpa 3 nomor 10 itu namanya Raudhatul Firdaus. Lalu di Pondok Ungu namanya Yayasan Tunanetra Hikmah Netra namanya. Jadi banyak, masing-masing kurang lebih ya 200-an lah anggotanya ya. Nah, itu bagaimana menciptakan membangun tunanetra berdaya gitu ya. Tentunya ini perlu dana yang produktif, kail. Lalu kita bisa kerjasamakan dengan teman-teman kita yang punya tempat. Misalkan punya Alfamart. Teman kita punya Alfamart, boleh nggak
space-nya disodakohkan untuk tunanetra. Mereka nggak sewa, begitu kan? Jadi ringan nih tunanetranya. Sewa kan lumayan, 600 sampai 900 ribu. Nah itu, kalau individu. Nah ini kita berikan sewa, free sewa kepada mereka. Lalu misalkan ada sebuah franchise yang murah lah, katakanlah harganya 7 juta. Kita datengin pemilik franchise-nya, ini buat tunanetra, ente mau nggak ngasih separuh harga gitu kan? Jangan-jangan malah dikasih sama dia. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita perlu bimbing pendampingan ya, manajemen. Nah, biar ada growth mindset, ada mindset yang terus berkembang. Tentunya teman-teman tunanetra itu punya saudara-saudara yang melek. Nanti kalau mau bikin boba atau fried chicken, dia bisa meng-hire saudaranya yang nggak punya pekerjaan, dia bosnya. Ditulislah ini outlet ini milik tunanetra, namanya siapa? Pak Sumanto, misalkan gitu kan? Pak Sumantonya ikut ada di situ. Saya kira ini akan bagus. Kalau barangkali ada organisasi ibu-ibu, saya nggak punya biaya. Kalau ini misalkan berapa sih totalnya? Ya misalkan modal operasional 2 juta, lalu ininya bisa 4 juta, ya 6 juta lah misalkan begitu ya. Saya nggak punya. Kredit 500 ribu per bulan kita nabung. Lumayan kalau satu orang ngangkat satu tunanetra, itu beres tuh urusan tuh. Nah, jadi gitu ya. Mudah-mudahan mereka nanti yang ingat kita nanti di akhirat. Itu ibu-ibu al-mujahidin, ibu-ibu PKK RW 5, itu ya Allah yang dulu ngangkat saya ya Allah. Aku biasanya dapat santunan konsumtif, tapi saya dikasih bisnis, saya jadi punya usaha ya Allah, itu keluarga saya jadi dapat makan semua ya Allah, alhamdulillah. Nah begitulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini sebuah ide, sebuah inspirasi real. Jadi dan kami juga sudah sounding kepada pengurusnya, pengurus ngapalin Quran yang benar. Nanti kalau hafalan Qurannya yang bagus, nanti kita bisa kasih reward berupa franchise. Nah seperti itu. Maka mereka berpacu ngapal Quran sekarang. Jadi kalau yang nggak tunanetra nggak ngapal Quran, malu sama mereka udah 60 tahun pada ngapal Quran. Demikian dulu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Intinya adalah dengan surat Abasa yang tadi dibacakan oleh qori kita diingatkan bahwa di sekitar kita ada teman-teman saudara-saudara tunanetra yang bukan hanya duafa plus, mereka memiliki keterbatasan profesi dan mereka masih luput dari perhatian kita. Sedangkan mereka adalah ahli surga. Yang kelihatannya kita nolong mereka, tetapi bisa jadi pertolongan mereka jauh lebih penting daripada kita di surga nanti. Kita nolong berapa, tetapi mereka nolong kita dengan surga karena nyari-nyari kita. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dan tentunya perlu upaya kreatif agar tidak hanya mengabadikan kemiskinan tetapi pengentasan kemiskinan. Mudah-mudahan dengan kail yang tidak seberapa ini menjadi pasif pahala buat kita. Ini menjadi keberkahan yang terus sustain buat mereka, ajak buat mereka, dan mudah-mudahan kita menjadi bersama-sama di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk sementara begini dulu, silakan barangkali ada yang ingin didiskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.